Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menurunkan sekian banyak surat di dalam Al-Qur'an. Dan semuanya mengandung pelajaran dan hikmah yang sangat tinggi. Di antara surat tersebut adalah surat Qaf. Sebuah surat yang mengandung pelajaran yang sangat berharga bagi manusia. Sebuah surat yang mengandung nasihat-nasihat dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala membuka surat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qaf wal Qur'anil Majid. بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. Kata Allah Subhanahu wa taala, Qaf, demi Al-Qur'an yang mulia yang diturunkan kepada umat manusia sebagai petunjuk untuk mereka. Akan tetapi kebanyakan manusia tidak menerimanya dan menolaknya. Bal ajibu an ja'ahum mundzirun minhum. Bahkan mereka terheran-heran tatkala datang kepada mereka membawa peringatan. Ternyata yang datang hanyalah seseorang dari kaum mereka sendiri, dari suku mereka sendiri. Dan orang-orang yang kafir itu pun mengatakan, sungguh ini adalah perkara yang sangat aneh. Tatkala datang seorang Rasul kepada mereka untuk mengajak mereka hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan semua peribadahan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Hadza syai'un ajib. Apakah jika kami telah menjadi tulang belulang, kemudian kami akan dibangkitkan kembali? Sesungguhnya ini adalah pengembalian yang sangat jauh, yang tidak mungkin, kata mereka. Bagaimana mungkin tulang belulang kami pun sudah hancur, sudah menjadi tanah? Bagaimana mungkin kami akan dibangkitkan kembali? Tidak percaya dengan kemampuan Allah Subhanahu wa taala, padahal Allah menciptakan mereka tanpa ada sesuatu apapun asalnya. Apalagi hanya sekedar mengembalikan dari yang sudah pernah ada. Jelas lebih mudah lagi bagi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kami mengetahui, kata Allah, berapa banyaknya dari tubuh mereka yang dimakan oleh bumi. Dan semuanya tercatat dalam kitab kami, kata Allah Subhanahu wa taala.
Hari demi hari badan mereka berkurang dimakan oleh bumi. Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahuinya apa yang terjadi pada mayat setelah dimasukkan ke dalam kuburnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan, qad alimna ma tanqutul ardu minhum wa indana kitabun hafiz bal kazzabu bil haqqi lamma ja'ahum fahum fi amrin marid. Bahkan mereka hanya ingin mendustakan kebenaran yang datang kepada mereka, dan sungguh mereka berada dalam keadaan yang kacau balau, yang tidak konsisten. Di antara contohnya adalah tatkala mereka menggelari Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan berbagai macam gelar yang jelek. Terkadang mereka menyebut Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah syair, tukang penyair. Terkadang mereka sebut Nabi sallallahu alaihi wasallam sahir, tukang sihir. Terkadang mereka menamai Nabi sallallahu alaihi wasallam majnun, orang gila. Fahum fi amrim marid. Bal kazzabu bil haqqi lamma ja'ahum fahum fi amrim marid. Kata Allah Subhanahu wa taala, afalam yanzuru ila as-sama'i fawqahum kaifa banaynaha wa zayyannaha wa ma laha min furuj wal arda madadnaha wa alqayna fiha rawasiya wa ambatna fiha min kulli zawjin bahij tabsiratan wa dzikra likulli 'abdin munib. Tidakkah mereka melihat kepada langit yang ada di atas mereka? Bagaimana kami menciptakannya dengan begitu sempurna? Bagaimana kami menghiasnya dengan matahari, dengan bulan dan juga bintang Allah jadikan di atas langit sebagai penghiasnya. Dan sama sekali tidak kalian dapati ada sedikit pun retak padanya. Dan tidaklah mereka melihat ke bumi. Setelah dari atas Allah memerintahkan kita untuk melihat kepada bumi. Bagaimana Allah hamparkan bumi tersebut, kaifa madadnaha. Kemudian kami berikan di bumi itu pasak-pasak, tiang-tiang, yaitu gunung-gunung, agar bisa ditinggali dan tidak goncang atas penghuninya. Luar biasa. Allah mengajak berpikir orang-orang kafir tersebut untuk memperhatikan bagaimana Allah menciptakan langit dengan begitu sempurnanya dan juga bumi. Semuanya kata Allah Subhanahu wa taala tabsiratan wa dzikra likulli 'abdin munib. Semuanya adalah sebagai pelajaran dan sebagai pemberi peringatan bagi setiap hamba yang ingin kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tabsiratan wa dzikra likulli 'abdin munib. Wa nazzalna minas samaa'i ma'an mubaraka fa'ambatna bihi jannatin wa habbal hasid. وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ لَهَا طَلْعٌ نَضِيدٌ رِزْقًا لِلْعِبَادِ وَأَحْيَيْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا كَذَلِكَ الْخُرُوجُ. Dan kami turunkan dari langit air yang penuh dengan keberkahan, yang dengan air tersebut kami tumbuhkan kebun-kebun, wa habbal hasid, dan biji-biji yang bisa dipanen. Dan juga kami tumbuhkan dengannya pohon kurma yang memiliki mayang-mayang yang bersusun-susun yang begitu tingginya. Basiqat, yang sangat tinggi pohon tersebut. Laha tal'un nadid rizqan lil ibad. Semuanya Allah berikan sebagai rezeki bagi hamba-hamba yang mau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tumbuh begitu saja tanpa adanya campur tangan dari manusia seringnya. Rerumputan yang ada, ilalang yang ada, hanya dengan hujan kemudian menjadi hijau. Begitulah kami menghidupkan sebuah negeri, sebuah kampung yang mati, kata Allah Subhanahu wa taala. Hanya cukup dengan Allah menurunkan hujannya. Dan begitulah nanti kami akan mengeluarkan kalian. Allah ingin memberi perumpamaan kepada kita. Sebagaimana begitu mudahnya Allah menghidupkan sebuah kampung yang tandus, yang mati, yang tidak memiliki tanaman. Hanya dengan hujan, begitulah Allah dengan mudahnya membangkitkan manusia setelah mereka mati.
Wallahu taala a'lamu bis-shawab. Walhamdulillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala akan menyebutkan umat-umat yang terdahulu dan bagaimana akibat yang mereka dapatkan tatkala mereka mendustakan rasul-rasul yang diutus kepada mereka. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Kazzabat qablahum qaumun Nuh wa ashabur rasi wa Samud wa 'adu wa fir'aun wa ikhwanu Lut wa ashabul aikati wa qaum Tubbah kullun kazzabar rusula fa haqqa wa'id afa ayina bil khalqil awwal bal hum fi labsin min khalqin jadid." Sungguh telah mendustakan para rasul sebelum kalian, sebelum mereka, kaumnya Nuh dan juga ashabur ras, sebuah kampung yang ada di Yamamah, di sekitar daerah Azerbaijan. Dan juga kaum Samud telah mendustakan Nabi yang diutus kepada mereka, yaitu Saleh. Dan juga kaum Ad telah mendustakan Hud. Dan juga Fir'aun mendustakan Musa dan juga Harun. Dan juga penduduk yang bersama dengan Lut telah mendustakan Nabi Lut alaihimussalam. Dan juga ashabul aikah, penduduknya kaum Nabi Syuaib juga mendustakan mereka. Dan juga kaum Tubbah yang ada di Yaman. Kullun kazzabar rusula fa haqqa wa'id. Semuanya sama, kesalahan mereka adalah tidak percaya dengan apa yang disampaikan oleh rasul-rasul yang diutus kepada mereka. Sehingga kata Allah, semuanya pantas mendapatkan hukuman dari kami. Allah binasakan dengan kedustaan mereka terhadap para rasul dan menolak risalah yang dibawa oleh para rasul tersebut dari Allah Subhanahu wa taala untuk mengajak mereka hanya mengibadahi Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan segala macam peribadahan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah ingin kembali mengajak mereka berpikir. Orang-orang yang mengingkari adanya kebangkitan setelah kematian. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Afa'ayina bil khalqil awal bal hum fi labsin min khalqin jadid." Apakah kami capek dan letih tatkala kami menciptakan mereka di awal kali? Tatkala mereka sama sekali belum pernah ada, kemudian kami mampu menjadikan mereka ada. Sungguh kebangkitan setelah pernah mereka itu menjadi ada sangat lebih mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Dikarenakan sudah pernah ada dan hanya tinggal mengembalikan penciptaannya saja. Mereka pun yakin bahwasannya Allah mampu menciptakan mereka dari tanpa sesuatu. Namun kenapa mereka justru ragu tatkala Allah mengatakan Allah akan membangkitkan mereka, padahal ini hanyalah pengulangan. Bukankah pengulangan itu jauh lebih mudah daripada penciptaan yang pertama kali, kata Allah. Namun mereka ragu dari penciptaan yang baru, yaitu kebangkitan. Dan ini sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berkata, hadis qudsi, kata Allah Subhanahu wa taala, "Yu'zini ibnu Adam." Anak Adam menyakitiku. Yaqulu, dengan ia mengatakan, "Lan yu'idani kama bada'ani." Allah tidak akan mengembalikan penciptaanku seperti ia awal kali menciptakanku. Ia mengingkari kebangkitan. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa laisa awwalul khalq bi ahwana 'alayya." Dan tidaklah penciptaan yang pertama itu lebih sulit
daripada minal i'adah, daripada mengembalikan. Mengembalikan jauh lebih mudah, kata Allah Subhanahu wa taala, daripada tatkala kami menciptakan mereka di awal kali. Kata Allah dalam ayat yang lain, wa huwal ladzi yabda'ul khalqa tsumma yu'iduh wa huwa ahwanu 'alaih. Dan dialah yang akan mengembalikan kalian. Padahal dialah yang awal kali menciptakan kalian, dan itu jauh lebih mudah, yaitu pengembalian bagi Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya mengulangi penciptaan dari yang sudah ada, Allah akan mengembalikan jasad kita dan membangkitkan kita dari kuburan kita. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, masih sangat banyak hikmah dan pelajaran yang bisa kita petik dari surat Qaf ini. Ini yang bisa kita sampaikan, semoga bermanfaat bagi yang menyampaikan dan bagi yang mendengar. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Allah